Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita kemudahan untuk bermajelis ilmu pada malam hari ini di masjid yang penuh kemuliaan ini. Kita berharap pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebajikan. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada hadis yang ke-15 tentang adab makan, yaitu makan dan minum dengan tangan kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, falyakul biyaminihi, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan syaitan juga minum dengan tangan kiri. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minum dengan tangan kanannya. Karena syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Masalah memakan dengan tangan kanan, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Artinya kalau ada yang makan dengan tangan kiri, maka dia berdosa. Dan sebagian ulama berpendapat makan dengan tangan kanan tidak sampai wajib, hanya sekedar sunnah. Karena sebagian ulama berpendapat seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan adab-adab maka dibawakan kepada sunnah, tidak kepada wajib. Namun pendapat ini kurang kuat, ya. Yang benar bahwasanya makan dengan tangan kanan hukumnya wajib dan bukan hanya sekedar sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mentaklil, Rasulullah SAW menyebutkan ilahnya. Kenapa dilarang? Rasulullah SAW menjelaskan, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya, dan kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita bertasyabuh dengan orang-orang kafir diharamkan, apalagi bertasyabuh dengan apa? Syaitan. Maka orang yang makan dengan tangan kiri, dia bertasyabuh dengan syaitan. Di antara yang ini juga kita imani bahwasanya syaitan itu makan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri syaitan, di antaranya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Kalau ada yang bertanya, kenapa syaitan makan dengan tangan kiri? Yaitu hobinya syaitan seperti itu. Ya, memang begitu modelnya. Allah ciptakan model dia suka makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Dan Allah sebutkan asar dari makan dan minumnya syaitan. Rasulullah SAW sebutkan dampak dari makan dan minumnya syaitan. Contoh dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda tentang seorang yang ketiduran sampai subuh, ya. Mazala na'iman hatta asbah. Orang ini tidur terus sampai pagi hari. Ma qama ila salat, dia tidak salat. Kenapa dia tidak salat? Kata Nabi SAW, bala syaitanu fi udhunih. Karena syaitan kencing di telinganya, sehingga dia tidak dengar azan, dia tidak terjaga. Kenapa? Telinganya dikencingi oleh syaitan. Kita tadi sebutkan syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Kalau syaitan minum berarti ada kencingnya. Ada kencingnya, dan dia kencing di telinga seorang, ya, meskipun orang tersebut tidak sadar. Tapi kita beriman dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti bahwasanya syaitan makan dan minum, Rasulullah SAW juga menyebutkan dampaknya. Di antara kencing, di antara dampaknya syaitan juga kentut. Jadi bukan cuma antum aja yang kentut. Syaitan juga apa? Kentut. Bahkan syaitan kentut dengan bunyinya. Meskipun kita tidak pernah dengar, ya. Yang kita dengar kentut teman sendiri. Idza nudiya ila salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya ila salat, kalau telah dikumandangkan azan, ada bara syaitan, maka syaitan pun kabur dari masjid. Kabur karena mendengar apa?
adzan. Walahu durat, dia kabur sambil terkentut-kentut. Ya, dia sambil. Jadi dia kabur sambil terkentut-kentut. Jadi ini kita beriman dengan yang gaib. Setan makan dan minum, setan juga buang air, setan juga buang angin. Dan di antara hobi setan adalah makan dan minum dengan tangan kiri. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan menyelisih setan, dilarang bertasyabuh dengan setan. Kalau begitu kita makan harus dengan tangan kanan, harus minum dengan tangan kanan. Di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan, yaitu Rasulullah SAW menyebut kata perintah, falyakul. Di situ ada lamul amr, maka hendaknya dia makan biyamini dengan tangan kanannya. Wal yashrab, dan hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Dan hukum asal perintah dalam syariat adalah lil wujub, untuk perintah menunjukkan kewajiban. Jadi fi'il amr, segala perintah dalam syariat hukum asalnya adalah untuk kewajiban. Sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau wajib menjadi mubah. Tapi dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amr lil wujub, bahwasanya hukum asal dalam perintah dalam syariat adalah untuk kewajiban. Dan Rasulullah SAW mengatakan falyakul biyamini, hendaknya dia makan dengan tangan kanannya, perintah. Wal yashrab biyamini, hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW perintahkan, ya gulam samillah wa kul biyaminik. Kata Nabi SAW kepada seorang pemuda, wahai pemuda, ucapkanlah bismillah tatkala makan dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah juga. Wakul, makanlah engkau dengan tangan kanan. Berarti makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Demikian juga Rasulullah SAW pernah dalam suatu hadis memerintahkan ada seorang makan di sisi Nabi dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW berkata, kul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, saya tidak mampu makan dengan tangan kanan. Ya, kata Rasulullah SAW, la stata'ata, kalau gitu kau tidak bakalan mampu. Ya, ma mana'ahu illa al-kibar. Orang ini tidak bisa membuat dia makan dengan tangan kanan kecuali apa? Kesombongan. Apa susahnya makan dengan tangan kanan? Rasulullah SAW bilang makan dengan tangan kanan. Kata dia bilang saya tidak bisa. Tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. Dia tidak mau makan dengan tangan kanan karena apa? Sombong. Maka Rasulullah SAW doakan dia sehingga tidak bisa makan dengan tangan kanan. Sehingga waktu dia mau makan dengan tangan kanan, tangannya tidak mampu untuk dia naikkan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW doakan keburukan kepada orang ini karena dia telah melanggar. Ya. Seandainya makan dengan tangan kanan hukumnya hanyalah sunnah, sehingga makan dengan tangan kiri tidak berdosa, maka Nabi tidak mungkin mendoakan keburukan bagi orang ini. Ya. Ini dalil semuanya menunjukkan makan dengan tangan kanan hukumnya adalah wajib. Minum dengan tangan kanan hukumnya adalah wajib. Baik. Yang perlu kita perhatikan dalam masalah makanan, ada adab-adab yang berkaitan dengan syariat. Ya, yang berkaitan dengan syariat seperti makan dengan tangan kanan, kul mimma yalik, makan dari yang lebih terdekat terlebih dahulu. Kemudian makan tidak boleh kekenyangan. Ya, ini adalah yang berkaitan dengan syariat. Ya. Adapun jenis makanannya ya terserah saja. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, jangan sampai ada yang mengatakan bahwasanya makan korma hukumnya sunnah. Kita harus mengganti makanan pokok kita dari beras menjadi korma. Ini tidak benar. Ya, karena bukan ini yang diatur oleh Nabi, tapi yang diatur oleh Nabi SAW bagaimana adab dalam makan. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan juga makan kambing hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW suka makan kambing. Bukan itu yang disyariatkan. Ya, bukan itu yang disyariatkan. Ya. Sampai ada sebagian teman, saya pernah ketemu makan bareng dengan dia. Ya, dia makan kambing. Ditegur sama dokter, enggak boleh makan kambing. Ada teman yang ngasih hati, kamu jangan percaya dokter, percaya sama Nabi. Makan kambing itu sunnah. Akhirnya enggak sembuh-sembuh ya. Dilarang makan kambing, tetapi dia makan kambing. Itu salah paham. Ya. Jadi masalah jenis makanannya kecuali ada dalil khusus. Kalau enggak ada dalil khusus maka kita bebas makan apa saja. Yang penting adab-adab makan itu yang syariatnya dalam masalah adab-adab makan. Makan dengan tangan kanan, makan dari makan yang paling terdekat dengan kita. Kemudian sunnahnya makan dalam kondisi duduk, ya, mengucapkan bismillah, makan tidak boleh sampai terlalu berlebih-lebihan, ya. Tidak boleh makan dengan kesombongan. Ini syariatnya seperti itu. Oleh karenanya masalah makan dengan sendok atau dengan sumpit ini masalah tradisi. Masalah tradisi. Ya. Yang penting kita pegang sendoknya dengan tangan kanan. Yang penting kita pegang sumpitnya dengan apa? Tangan kanan. Ya. Itu sunnahnya di situ. Ya, bukan masalah sendoknya, bukan masalah apa? Sumpitnya. Ya.
Yang penting kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian juga saya ingatkan dalam buku saya mengenai minum dengan tangan kiri. Tidak boleh kita minum dengan tangan kiri. Sebagian orang karena dia sibuk makan kemudian tangannya kotor, akhirnya dia pegang gelas dengan tangan kiri. Kemudian dia minum dengan tangan kiri. Ini dilarang. Tidak boleh karena kita meniru syaitan minum dengan tangan kiri. Maka kita tetap memegang dengan tangan kanan. Kalau kotor gelasnya, ya sudah nanti gelasnya juga pun dicuci. Antum pegang dengan tangan kiri, gelasnya dicuci juga atau tidak? Ya sudah, antum pegang dengan tangan kanan juga sama-sama dicuci. Ya udah pegang aja dengan tangan kanan. Meskipun agak kotor tidak apa-apa, daripada kita melanggar perintah Nabi, akhirnya kita minum dengan tangan kiri. Ini sering saya lihat. Jadi orang makan dengan tangan kanan karena tangannya kanan kotor, akhirnya dia pegang gelas dengan tangan kiri kemudian dia minum dengan tangan kiri. Ini salah. Karena ini mengikuti syaitan. Kemudian juga bagi orang yang menggunakan kedua tangan, makan dengan kedua tangan, misalnya dengan garpu, sendok dengan garpu, ya, atau sendok dengan pisau, ya makan stick misalnya, ya. Kemudian dia potong stick dengan tangan kanan, ya, maka dia juga makan harus dengan tangan kanan. Ya. Jangan sampai dia potong stick dengan tangan kanan, kemudian dia tusuk dengan tangan kiri, kemudian dia makan dengan tangan kiri. Salah. Ya, jadi tetap tidak boleh makan dengan tangan kiri. Ya, kecuali yang beruzur, Ada sebagian orang, saya punya sahabat dari Suriah tidak bisa makan dengan tangan kanan karena tangan kanannya agak lumpuh sehingga dia harus makan dengan tangan kiri. Maka ini tidak jadi masalah karena beruzur. Baik, kita lanjutkan hadis ke-16. Di antara adab makan adalah larangan makan berlebih-lebihan. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mikhyalah atau wala makhilah." Kata Nabi, makanlah dan minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara ta'liqan. Baik. Saya ulangi kata Rasulullah SAW, makan, kul, washrab, walbas, wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhyalah. Makanlah dan minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, namun syaratnya tidak boleh berlebihan dan tidak boleh sombong. Tidak boleh karena kesombongan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita segala sesuatu, segala makanan, segala minuman, segala pakaian. Ini hukum asal. Kata Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama. Saya ulangi ayatnya, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya hukum asal atas segala sesuatu adalah halal. Hukum asal dalam segala perkara dunia adalah halal. Maka kalau seorang makan sesuatu, jangan ditanya, ini halal atau tidak? Iya halal. Mana dalilnya halal? Salah. Kita bilang ini hukumnya halal karena tidak ada yang mengharamkannya. Ya, tidak ada yang mengharamkannya. Berbeda kalau masalah syariat, kalau masalah ibadah, asalnya adalah haram, tidak boleh seorang beribadah. Kalau orang beribadah, asalnya manusia bebas dari beban. Asalnya Allah tidak memberi beban ibadah kepada seorang pun. Maka tatkala ada beban ibadah kepada seorang, butuh dalil. Ya, maka kalau ada orang beribadah, kita tanya, mana dalilnya? Kenapa anda beribadah demikian? Kalau tidak ada dalilnya, maka jangan dikerjakan. Karena asalnya manusia tidak dibebani dengan ibadah tertentu. Ya. Adapun masalah perkara dunia, masalah adat istiadat, masalah tradisi, maka hukum asalnya adalah halal. Maka kalau seorang makan, dia bebas makan apa saja, dia bebas berpakaian apa saja, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, dia boleh minum apa saja, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka Rasulullah SAW membolehkan makan dan minum dan berpakaian dan bersedekah, ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan secara khusus, namun dengan dua syarat, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh sombong. Kata Allah, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Baik. Di sini kata Rasulullah SAW, jangan berlebih-lebihan. Apa bedanya israf dengan tabdzir? Jadi saraf berlebih-lebihan. Tabdzir juga artinya apa? Berlebih-lebihan. Apa
bedanya israf dengan tabdzir. Sebenarnya membedakan bahwasanya israf, ya, israf berlaku asalnya adalah pada perkara-perkara yang dibolehkan. Ya, seperti makan dan minum itu boleh, tapi Allah larang, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Adapun tabdzir adalah membuang harta pada perkara-perkara yang merupakan maksiat. Ya, di antara bentuk tabdzir misalnya ya membeli khamar, uang digunakan untuk beli rokok, beli khamar ya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka itu mubadzir. Jadi pada perkara-perkara yang boleh pun tidak boleh berlebihan. Makanya kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan hukumnya boleh, minum boleh. Akan tetapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi saya ulangi, israf berkaitan dengan perkara yang dibolehkan namun berlebihan. Adapun mubadzir atau tabdzir berlebihan mengeluarkan harta pada perkara-perkara yang diharamkan. Ada perkara-perkara yang merupakan maksiat. Itu bedanya tabdzir dengan israf. Dan dua-duanya tidak diperbolehkan. Dari sini kita tahu ya, seorang tidak boleh makan berlebihan ya. Pernah kita jelaskan tentang bolehnya makan sampai kenyang ya. Dalam hadis datang bagaimana para sahabat makan sampai kenyang dalam perang Khandaq, mereka makan di rumahnya Jabir bin Abdullah sampai kenyang ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga pernah minum susu sampai kenyang. Rasulullah SAW mengatakan, "Isyrab, minum lagi." Sampai Abu Hurairah berkata, "La ajidu lahu maslakan." Ya Rasulullah, sudah penuh semua, enggak ada saluran untuk minum susu ini lagi. Saking apa? Penuhnya. Ya. Namun kata para ulama, ini sesekali ya. Tidak terus-terusan. Seorang yang makan kekenyangan terus-terusan ini dikatakan berlebihan ya. Ini dikatakan berlebihan. Jadi makan sesekali, kita diundang orang makan gratis, kita sekenyang-kenyangnya sesekali boleh. Tapi kalau setiap hari sekenyang-kenyangnya itu tidak boleh. Di antara cerita yang aneh saya dengar, satu hari saya mengunjungi suatu tempat, suatu negara. Ya. Di situ disebutkan ada restoran yang sangat lezat di situ. Sehingga banyak orang makan di situ. Terutama tatkala bulan Ramadan. Orang-orang datang kemudian berbuka makan di situ dan disiapkan ambulans di restoran tersebut. Kenapa? Karena makannya terlalu banyak sehingga sering aja ada orang yang masuk rumah sakit gara-gara kekenyangan. Saya tidak pernah dengar cerita itu di Indonesia. Di sini orang masuk rumah sakit kelaparan mungkin. Ada satu negara, saya tidak ingin sebut nama negaranya, tapi di situ ada restoran, kebetulan restoran dari Persia, masakannya enak-enak. Sampai di restoran tersebut disediakan ambulans. Masuk rumah sakit karena kekenyangan. Karena tadi puasa, kemudian begitu selesai berbuka, kemudian dia balas dendam ya. Sementara perutnya belum siap-siap, akhirnya makan kebanyakan sampai masuk rumah sakit. Ini baru saya dengar di negara tersebut. Baik, yang pertama tidak boleh makan kekenyangan terus, tidak boleh. Sekali-sekali boleh. Terus-terusan tidak boleh, namanya berlebihan. Yang kedua tidak boleh juga, artinya di antara berlebihan beli makanan selalu mahal-mahal terus juga tidak boleh. Ya. Mahal beli makanan yang mahal-mahal terus. Makanya Rasulullah SAW juga mensyaratkan syarat kedua, tidak boleh karena sombong. Ada orang makan, ada orang berpakaian ya karena sombong. Kita boleh pakai pakaian yang bagus, boleh. Orang kaya boleh pakai pakaian yang bagus. Namun tidak boleh sampai batasan berlebihan, terlalu mahal. Saya beli pakaian mahal, saya tidak sombong. Kau tidak sombong, tapi berlebihan. Baju misalnya harganya 20 juta, 100 juta ngapain? Pena harganya berapa? 20 juta ngapain pena? Buat apa? Sampai harga 20 juta. Ikut kajian pun tidak digunakan buat nyatat. Jadi sampai saya pernah ditanya sama seorang ibu-ibu, "Ustaz, saya alhamdulillah punya rezeki Ustaz, dan saya sudah bersedekah, berinfak, saya sudah bayar zakat, dan saya beli tas harganya 600 juta. Ini tak berlebihan. Tas harganya berapa? 600 juta. Ini saya katakan dia tidak sombong dengan tas tersebut. Mungkin. Tetapi buat apa beli tas 600 juta? Kemahalan. Memang tas itu bisa buat ngisi mobil, ngisi kulkas, ngisi apa. Cuma tas kecil terus buat apa? Ini namanya berlebihan. Demikian juga tidak boleh sombong, dan yang berlebihan itu biasanya mengantarkan kepada kesombongan. Ya. Biasa mengantarkan kepada sombongan. Beli mobil berlebihan sampai harganya misalnya
10 miliar. Buat apa 10 miliar? Buat apa? Mau beli mobil yang keren, yang buat balap, ngapain mobil balap taruh di Jakarta? Buat apa? Ya, nggak ada faedahnya. Akhirnya biasanya buat gaya, buat pamer. Akhirnya terjerumus dalam larangan berikutnya. Berlebihan mengantarkan kepada apa? Kesombongan. Oleh karena itu saya ingatkan para hadirin, tidak boleh juga Anda kemudian makan makanan yang mahal-mahal, kemudian Anda pamer-pamerkan. Ini kadang-kadang terjadi. Ya. Makan stick harganya 2 juta, kemudian foto masukkan Facebook, ya, sama struknya ditaruh situ. Ini buat apa? Ya, kasihan. Yang buka Facebook memang orang kaya saja. Banyak orang miskin yang buka Facebook. Bahkan ada orang yang kelaparan yang buka Facebook. Dia belum makan tapi Facebook jalan terus. Dia tuh ada makanan harga 2 juta. Ya gimana? Kita buat orang hilang sama kita. Jadi tidak boleh juga kita sombong. Sombong dalam berpakaian tidak boleh, sombong dalam makanan tidak boleh, dalam minuman tidak boleh, ya. Semuanya tidak diperbolehkan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingatkan terutama kepada ibu-ibu. Ibu-ibu saya ingatkan, boleh beli barang yang bermerek. Karena merek bagus biasanya kualitas bagus, tapi tidak boleh berlebihan. Sampai mengantarkan kepada kesombongan. Itu kurang terkenal, merek ini lebih apa? Lebih bagus. Emang yang itu kulit apa? Itu kulit sapi. Yang ini kulit sapi juga. Terus apa bedanya? Ya. Terlalu jauh harganya. Itu kulit sapi, ini kulit buaya misalnya. Maksudnya sampai tas mahal, sampai semuanya yang mahal-mahal. Tidak dilarang beli sesuatu yang mahal, sama berkualitas. Tapi kalau sampai pada tingkatan untuk pamer-pameran, ya, sombong-sombongan, gaya-gayaan, maka ini terlarang. Terutama ibu-ibu. Hati-hati beli baju, hati-hati beli sepatu, hati-hati beli apa? Beli tas, ya. Jam, ya. Merek boleh lah, tapi jangan yang terlalu mahal, ya. Jangan terlalu mahal karena berlebihan dan akan menjerumuskan pada kesombongan. Baik, kita sudah selesai dari bab al-adab, bab yang pertama. Karena saya katakan kitabul jami' terdiri atas 6 bab. Dan bab pertama yaitu babul adab kita sudah selesai. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Bab albir wasilah, tentang berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Dan bab ketiga tentang zuhud dan wara. Dan buku ini jilid pertama cuma menjelaskan 3 bab. Bab adab, kemudian bab albir wasilah, dan bab az-zuhud wal wara. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bab albir wasilah. Bab tentang albir wasilah. Albir yang dimaksud, ya, meskipun albir secara umum artinya kebaikan, namun yang dimaksud dalam bab ini adalah birrul walidain. Adalah bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Adapun as-silah adalah menyambung silaturahmi. Jadi bab ini mencakup 2 pembahasan. Bab berbakti kepada kedua orang tua dan bab menyambung silaturahmi. Sebenarnya berbakti kepada kedua orang tua termasuk dari menyambung silaturahmi. Tetapi dia disebutkan secara khusus karena saking pentingnya. Karena silaturahmi yang paling tertinggi tingkatannya adalah silaturahmi kepada kedua orang tua yang disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya orang yang tidak berbakti kepada orang tua ada istilahnya khusus. Al-'al liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka. Adapun orang yang tidak menyambung silaturahmi ada istilahnya khusus, qati'atur rahim atau qati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan apa? Silaturahmi. Dua-duanya dosa besar. Tetapi yang durhaka dosanya lebih besar daripada yang sekedar memutuskan silaturahmi. Jadi sebenarnya satu bab semuanya. Saya ulangi, berbakti kepada kedua orang tua bagian dari silaturahmi, bahkan tingkat tertinggi dari silaturahmi. Tetapi disendirikan penyebutannya karena dia spesial. Selain pahalanya sangat besar, dan yang menyelisihinya yang tidak berbakti dosanya pun sangat besar. Silaturahmi juga pahalanya besar, tetapi masih di bawah dari berbakti. Dan orang yang tidak silaturahmi namanya al-qati', yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. Baik. Pembahasan pertama kita bahas tentang albir, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan ini adalah ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
Rabbmu memerintahkanmu untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak boleh beribadah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Ya. Di sini kalau Anda mengerti bahasa Arab, Anda akan tahu ihsanan wa bil walidaini ihsanan. Ihsanan itu i'rabnya adalah maf'ul mutlaq lit ta'kid. Dari fi'il yang mahdhuf artinya wa ahsinu bil walidaini ihsana. Makanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia wa bil walidaini ihsana artinya berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Dengan sepuncak-puncak apa? Bakti. Jadi bukan diartikan berbaktilah kepada kedua orang tuamu saja, tidak. Allah tidak menyuruh kita hanya sekedar berbuat baik kepada kedua orang tua, tetapi Allah menyuruh kita untuk berbuat baik sebaik-baiknya. Ya. Jadi itulah makna dari wabil walidaini ihsana, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia demikian. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dengan sebakti-baktinya. Dan waktu yang paling utama untuk berbakti kepada kedua orang tua tatkala mereka sudah mencapai masa jompo, tatkala mereka sudah tidak memiliki kemampuan lagi. Ya, tatkala mereka sudah tidak bisa mencari nafkah lagi sendiri. Tatkala mereka butuh teman untuk berbicara, teman untuk berbicara dengan mereka, untuk dikunjungi, untuk ditelepon. Makanya Allah ingatkan bentuk bakti tersebut terutama tatkala masa tua. Kata Allah, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Jika keduanya atau salah satunya telah mencapai masa tua di sisimu, kata Allah di sisimu, indak di sisimu. Kata para ulama ini dari seorang berusaha agar orang tuanya tinggal bersama dia. Seorang berusaha agar ibunya, ayahnya di masa tuanya tinggal bersama dia. Dan ini adalah karunia kalau sampai orang tua mau tinggal sama kita, ya. Jangan kita malah berlepas tangan, kita serahkan kepada adik kita serahkan kepada kakak kita. Kenapa ibu cerewet? Ya, namanya orang tua. Ya. Bapak terlalu banyak omong, ibu terlalu, itu namanya orang tua. Ya. Antum waktu kecil enggak cerewet. Cerewet juga kurang ajar waktu kecil. Dalam perut sudah kurang ajar, tendang-tendang orang tua. Waktu keluar juga cerewet sana sini, nangis sana sini, minta sana sini, ya. Kemudian orang tua tatkala di masa tua gara-gara mungkin cerewet banyak omong kemudian kita tidak mau tinggal bersama kita. Ini kekeliruan. Ya. Maka di antara keutamaan seorang berusaha membiarkan ayah ibunya tinggal bersama dia. Kecuali kedua ayah ibu tidak mau, itu lain urusan. Tapi kita menawarkan, ibu silakan tinggal di rumah, ayah silakan tinggal di rumah, ya. Yang saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak tentang ada anak-anak yang berebut-rebutan untuk berbakti kepada ibunya. Padahal bukan ibu aslinya. Padahal bukan ibu kandungnya. Jadi bagaimana ceritanya? Ceritanya ada seorang wanita menikah dengan seorang laki. Wanita ini punya teman yang cacat, tidak bisa berdiri, jadi jalannya merangkak, kemudian bisu. Kemudian dia bilang sama suaminya waktu baru nikah, bagaimana kalau kita rawat teman saya itu, kasihan. Dia cacat, tidak bisa berdiri, jalannya merangkak dan tidak bisa ngomong. Maka kata suaminya, saya bersedia, kita tolong orang. Akhirnya tinggal di rumah, kalau tidak salah tinggal di rumah. Laki-laki ini, suami ini merasa risih karena sering bertemu dengan wanita yang bukan mahramnya, teman istrinya. Maka dia sampaikan kepada istrinya, begini kita bisa berdosa. Saya sering ketemu dia, sementara dia bukan mahram saya. Akhirnya kata istrinya, kata suaminya, bagaimana kalau saya nikahi wanita cacat ini? Akhirnya disetujui oleh istrinya. Maka sang laki pun menikah dengan wanita cacat ini. Waktu menikah dan dia berusaha bersikap adil, maka dia gauli istri pertamanya dan juga gauli istri keduanya. Qadarullah, istri pertamanya mandul, tidak punya anak. Kemudian istri keduanya yang cacat tersebut ternyata mengandung. Sampai punya anak 3 atau 4, saya lupa. Anak pertama mengandung, lahir, anak kedua lahir lagi, anak ketiga lahir lagi, anak keempat lahir lagi. Setelah melahirkan anak keempat atau anak ketiga, wanita cacat ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Akhirnya anak-anak yang 4 tersebut dirawat oleh istri pertamanya tadi. Maka semuanya menganggap ini adalah ibunya. Dan mereka tahu bahwasanya ibu mereka sudah meninggal. Akhirnya setelah mencapai masa tua, 4 orang anak ini benar-benar berbakti kepada ibu dari istri pertama tadi. Padahal bukan apa? Ibu aslinya. Sampai Syekh Abdul Razak mengatakan, kalau nggak salah di Jeddah ini. Sampai mereka bikin jadwal, pokoknya hari ini harus di rumah saya.
rebut-rebutan di antara mereka. Pokoknya kalau sudah jadwal ibu pindah di rumah yang lain sudah ditunggu. Ibu harus pergi dari rumah kakak untuk pergi ke rumah saya. Rebut-rebutan untuk tinggal di rumah mereka. Karena mereka tahu Allah berfirman, "Indaka." Jika orang tuamu tinggal bersama. Ya, Anda kalau orang tua tinggal di rumah, berarti Anda sedang bawa pintu surga masuk dalam rumah. Ya, luar biasa. Tapi saya katakan tidak semua orang bisa melakukannya. Terkadang orang tua tidak mau. Terkadang orang tua ingin tinggal di rumah kakak, yang mau apa lagi. Terkadang orang tua ingin tinggal di rumah di kampungnya karena banyak kenangan manis di rumah di kampungnya. Tapi seorang menawarkan kepada orang tuanya. Dan dia berharap orang tuanya bisa tinggal di rumahnya. Itulah pintu bakti yang luar biasa. Tiap hari kita berbakti sama orang tua kalau orang tua di rumah. Tiap hari kita menyambung silaturahmi dengan orang tua. Bagaimana argo pahala yang luar biasa yang terus mengalir kepada kita. Oleh karena kata Allah, "Indaka kibar." Kalau kedua orang tua atau salah satunya sudah mencapai masa tua di sisimu, fala taqul lahum uffin, maka jangan katakanlah uff. Uff artinya itu suatu kalimat yang teringan yang menunjukkan kejengkelan. Suatu kalimat yang paling ringan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kejengkelan. Seandainya ada kalimat yang lebih ringan daripada ini yang menunjukkan kejengkelan, maka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalimat yang paling ringan yang menunjukkan rasa jengkel adalah uff. Dari sini sebagian ulama mengambil definisi durhaka. Durhaka adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Apakah dengan perkataan? Apakah dengan lirikan mata? Ya, semua bentuk kejengkelan kepada orang tua itu adalah bentuk durhaka. Kenapa? Karena kalimat uff Allah larang. Ya, meskipun orang tua salah. Nah, tidak boleh kita kemudian mengatakan kepada orang tua. Kemudian kita menatap orang tua dengan mata sinis dan tajam, tidak boleh. Ya, harusnya kita tunduk kepada dua orang tua. Ya. Bayangkan bagaimana sebagian para salaf, dikisahkan ada sebagian ahli hadis, dia sedang mengajar kepada murid-muridnya tentang hadis-hadis Nabi SAW. Tiba-tiba ibunya keluar berteriak, "Wahai fulan, kasih makan tuh ayam." Maka dia meninggalkan majelisnya kasih makan ayam. Murid-muridnya ditinggal memberikan makan ayam karena perintah apa? Ibunya. Ya. Ada seorang juga ahli hadis ditawarkan jadi qadhi, dia tidak mau karena dia takut jadi qadhi, karena jadi hakim itu bahaya. Bisa masuk neraka, bisa masuk surga, tapi sangat riskan. Maka dia tidak mau jadi qadhi. Ibunya datang, ibunya marah-marah, "Wahai fulan, si fulan ingin kau menjadi qadhi, kau tidak mau. Kenapa kau tidak terima?" Maka seorang alim ini hanya menundukkan pandangannya ke bawah. Dia tidak mengangkat pandangannya. Dia tidak mengatakan, ibu enggak ngerti masalah agama. Ibu enggak ngerti masalah ini. Abu Hanifah rahimahullahu taala disebutkan ibunya bertanya kepada dia tentang suatu masalah dan Abu Hanifah jawab, ibunya tidak mau. Ibunya minta tolong antarkan saya kepada seorang wa'id, seorang pemberi ceramah, penasihat. Orang itu bukan orang alim, tapi dia pandai berorasi, sering berceramah sehingga orang-orang pada menangis. Ya. Maka Abu Hanifah mengantarkan ibunya kepada orang tersebut. Abu Hanifah dengan penuh tawadhu'nya, padahal dia orang paling alim tatkala itu di zamannya, paling alim. Dan dia mengantarkan ibunya kepada orang yang tidak alim untuk bertanya masalah agama. Dan dia tidak bilang sama ibunya, "Bu, saya ini orang paling hebat. Itu siapa enggak punya ilmu? Tanya sama saya saja." Dia enggak, ibunya pingin ke sana dianterin. Sampai sana dia ketemu sama si orang alim tadi, orang pemberi nasihat. "Wahai fulan, saya minta izin ibu, saya mau bertanya." "Tanya apa masalah agama?" "Kenapa enggak tanya sama kamu?" "Enggak, dia ingin tanya sama kamu." "Ya udah, sini." Akhirnya ibu tanya, "Ada masalah gini-gini, bagaimana jawabannya?" Kata orang tadi, "Menurut kamu bagaimana Abu Hanifah?" Kata Abu Hanifah begini, "Ya itu yang benar kayak gitu." Tapi dengan tawadhu'nya dia antar ibunya kepada lelaki tersebut, tidak mengangkat suaranya sama sekali, tidak mentang-mentang ibu tuh gak ngerti, saya ini sudah doktor, saya ini sudah belajar, ibu orang kampung, jangan samakan masa lalu dengan masa sekarang. Ibu dulu di zaman bahala, jangan disamakan dengan zaman modern. Ya. Jangan. Semua perbuatan dan perkataan dan sikap yang menunjukkan kejengkelan kepada orang tua itu adalah durhaka. Ya, oleh karenanya Ali bin Zainal Abidin ya, rahimahullahu taala terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Tapi orang-orang heran lihat dia tidak pernah makan bersama sama ibunya. Padahal dia sangat berbakti. Maka ditanya kepada dia, "Kenapa Anda tidak pernah makan sama ibu?" Dia mengatakan, "Saya takut kalau lagi makan makanan tiba-tiba ibuku melirik pingin sesuatu, saya di luar makan." Ya. Jadi saya tidak ingin makan. Jadi khawatir ternyata ibu sudah melirik, namanya orang tua kan gitu. Ya.
Ingin anaknya makan dulu, padahal dia kepingin. Ya, dia kepingin. Jadi dia tidak ingin menyakiti hati ibunya, maka dia tidak ingin makan bersama ibunya, khawatir ada sesuatu yang telah dilirik oleh ibunya kemudian dia makan. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang harus cerdas. Hidup kita sebentar. Kemampuan kita beramal sedikit. Kemampuan kita untuk berinfak sedikit. Maka infaklah pada tempatnya. Bahagiakan orang tua, ya. Ibnul Munkadir rahimahullahu taala pernah mengunjungi ibunya. Saudaranya Umar salat malam sementara dia memijit kaki ibunya. Ya, maka dia berkata, ya, bata Umar yusalli, Umar salat semalam suntuk salat malam, ya, wa bitu ana azhidu rijlai ummi. Adapun saya tidur memijit kaki ibu saya, ya. Wa masarrani anna lailati bi lailatihi, dan saya tidak mau tukaran pahala. Saya tidak mau tukaran pahala. Dia tahu bahwa saya memijit kaki orang tua itu pahalanya besar. Bahkan dia rela meninggalkan salat malam demi untuk menyenangkan hati orang tuanya. Maka seorang berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Berusaha agar orang tua bangga dengan dia. Sabar dengan kekurangan orang tua. Namanya orang tua kalau sudah tua mungkin cerewet, suka marah-marah, ngomel-ngomel, tidak pernah puas. Itu biasa orang tua, ya. Maka itu bukan alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahum qawlan karima." Ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. "Wakhfid lahum janahadh dhulli minar rahmah." Hendaklah engkau merendahkan dirimu dengan penuh kerahmatan kepada kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Allah, "Ya Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil." Dan sebagian salaf mengatakan hendaknya kita baca doa ini dalam salat-salat kita, dalam sujud kita, dalam tasyahud kita, ya. Jangan sampai lupa dalam sehari kita mendoakan kedua orang tua kita. Ingat bagaimana kebaikan mereka. Ya ikhwan, kalau antum ingin tahu, antum kan jadi bapak sekarang. Banyak di antara antum sudah jadi bapak. Antum tahu bagaimana susahnya istri antum tatkala mengandung anak antum setengah mati. Ngidam inilah, tidak boleh makan inilah, pingin inilah. Tiba-tiba jam 12 malam pingin makan gado-gado, ya. Ini jam 12 sayang. Ya, tapi saya ingin makan gado-gado. Ya udah bikin sendiri gado-gadonya. Ada sebagian ibu-ibu tidak bisa mencium bau keringat suaminya. Suaminya dekat, aduh enggak kuat dia. Kan dari sananya seperti itu. Sampai saya dengar di antara hal yang aneh, entah benar atau tidak, ada seorang wanita yang ngidam, dia ingin lihat suaminya di atas lemari. Benar atau tidak, Allah alam. Tapi ada cerita katanya. Jadi suaminya di atas lemari, dia bahagia. Saya rasa enggak benar. Tapi saya dengar cerita seperti itu. Ada yang pingin cium aneh-aneh dan setengah mati. Ibu tidak boleh makan ini, kemudian makan obat, makan sesuatu yang tidak disukai demi janinnya, setengah mati. Ya. Belum lagi tatkala ya wahanan ala wahanin, semakin repot dan semakin repot, melahirkan bertarung dengan kematian. Kemudian merawat juga dengan setengah mati. Ada seorang lelaki ingin tahu bagaimana susahnya jadi seorang ibu. Maka dia bilang istrinya, hari ini saya yang rawat anak saya, kau pergi. Dia yang rawat anaknya, dia ambilkan got untuk got anaknya, kalau cebok setengah mati. Nah, ibu kita dulu seperti itu. Bayangkan kalau anak kita sakit, kita punya anak semua, rata-rata kita sudah punya anak. Kalau sakit siapa yang bingung? Oh, istri kita nangis-nangis, kita juga bingung, ya. Demikian dulu ibu kita seperti itu. Ya. Oleh karenanya seorang ingat, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua dahulu merawatku. Jangan lupakan hal tersebut. Makanya kalau keluarkan uang buat orang tua, jangan ragu-ragu. Anda telah mengeluarkan uang pada tempatnya. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Jangan mengajari suami durhaka kepada orang tua. Ya. Mau kasih ibu uang, jangan usah. Itu uang 2 juta buat siapa? Buat ibu. Buat apa? Ya buat beli makanan ibu. Kebanyakan. Ibu makan tempe 200.000 aja. Ya, 200.000. Jangan disetir sama istri. Kalau Anda sudah memberi makan istri dengan baik, sudah berikan mobil buat istri, sudah berikan emas buat istri, uang itu buat siapa lagi? Ibu mumpung masih hidup. Nanti kalau ibu sudah meninggal, nanti mau ngapain? Mau menyenangkan hati ibu sudah nggak bisa. Ibu sudah meninggal dunia. Sekarang masih ada, bapak masih ada, ibu masih ada. Keluarkan uang untuk jangan terlalu cinta sama istri sehingga lupa kepada kedua orang tua. Cinta dengan cinta yang benar. Ibu-ibu, jadilah wanita yang mendukung suami untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibu juga dapat pahala. Para istri juga dapat pahala tatkala mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Umur orang tua tidak lama. Tidak lama. Ya.
Kita ngumpulkan uang, ibu perlu kita enggak kasih, tahu-tahu ibu meninggal dunia, tahu-tahu ayah meninggal dunia. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di antara perkara yang ingin saya sampaikan masalah bab kedua ini tentang bab albir wasilah, tentang berbakti dan silaturahmi, ada kerancuan dalam istilah silaturahmi. Banyak orang menyamakan antara silaturahmi dengan ziarah. Silaturahmi itu adalah berbuat baik kepada kerabat, bukan kepada setiap orang. Adapun kita menyenguk ustaz misalnya, ya, maka itu namanya bukan silaturahmi, tetapi namanya ziarah. Dua-duanya amal ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi silaturahmi lebih tinggi kedudukannya daripada ziarah. Sekarang istilah ini jadi rancu di tanah air kita, kemana-mana kita bilang apa? Silaturahmi. Saya mau silaturahmi sama ustaz. Apa hubungan kerabat engkau? Enggak ada. Ya, kamu orang apa? Saya orang Jawa. Ustaz orang Papua. Ya, apa hubungannya? Enggak ada hubungan. Namanya bukan silaturahmi, namanya apa? Ziarah. Dan itu kan ada pahalanya. Ya. Kita bikin reuni silaturahmi. Teman-teman kelas diundang semua silaturahmi. Silaturahmi dari mana? Itu namanya reuni untuk apa? Saling ziarah, saling menguatkan tali ukhuwah, tali persaudaraan. Tapi bukan silaturahmi. Paham? Jangan sampai kita rancu. Karena silaturahmi ibadah tersendiri. Ziarah ibadah tersendiri. Tapi silaturahmi kedudukannya lebih tinggi. Karena kerancuan ini, sebagian orang menganggap dirinya telah bersilaturahmi, padahal belum. Contoh, dia sering kunjungan teman-temannya, sering bikin acara sama teman-temannya, silaturahmi, tapi jarang mengunjungi ayah ibunya. Karena dia merasa ini sudah silaturahmi, padahal belum. Ini bukan silaturahmi namanya. Ya. Ini namanya cuma ziarah. Nah, kalau kita ribut dengan teman kita tidak dikatakan pemutus silaturahmi, paham? Antum ribut sama ustaz, jadi pemutus silaturahmi? Tidak. Tapi kalau antum ribut sama ayah, ribut sama bapak, ribut sama kakak, ribut sama adik, itu pemutus silaturahmi namanya. Dosanya besar. La yadkhulul jannata qati'. Pemutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Ya, adapun antum ribut sama orang, ada dosanya, tetapi tidak seperti dosa pemutus silaturahmi. Maka saya ingin sampaikan tentang dua istilah ini yang sekarang jadi rancu. Sebenarnya sebagaimana kata para ulama, la musyahata fil istilah. Hanya sekedar istilah tidak jadi masalah, tetapi masalahnya di balik istilah ini ada konsekuensi-konsekuensi. Ya. Sehingga saya katakan tadi sebagian orang tidak tahu makna silaturahmi jadi rancu, sehingga terkadang dia sangat baik kepada orang yang jauh, sama kakak adiknya dia kurang baik. Ya, dia sering bantu tetangganya, sering bantu teman-temannya. Kalau temannya pinjam uang dia kasih, tapi kakaknya pinjam uang dia nggak kasih. Ini salah. Berbuat baik kepada orang jauh sementara yang dekat dia kurang baik. Ya. Dan ada penyakit seperti ini. Berbuat baik sama orang yang jauh, sama orang terdekat kurang baik. Suami sama orang lain, masya Allah, ketawa ketiwi sama teman-temannya, waktu di rumah bermuka masam. Ketemu istrinya bermuka masam. Tidak mana tawanya, mana candanya. Kalau berbicara sama orang dengan kata-kata yang lembut. Kalau lagi WhatsAppan ketawa ketiwi, begitu sama istri, Mas kamu di mana? Ngapain tanya-tanya jawabannya? Kasar sama istri. Ini sama orang jauh baik, sama orang dekat enggak baik. Sama istri pun demikian. Kalau sama teman-temannya telepon, ada yang telepon, iya ukhti, iya, begitu samanya, mas, mas, sama suaminya kasar. Ya. Ini enggak benar. Ya. Jadi sampai saya pernah ada orang cerita, majikan saya baik sekali Ustaz. Saya sering disuruh nganterin hadiah, sedekah sama orang-orang. Nganterin duit lah, nganter sembako lah, semua dikasih. Cuma saya enggak dikasih sama majikan saya. Jadi kasihan dia. Majikannya baik sama orang. Ada orang seperti itu. Sama orang luar baik, sama orang terdekat dia kurang baik. Ya. Maksud saya, maka kita harus bisa bedakan antara istilah silaturahmi dengan istilah ziarah. Kalau silaturahmi itu ibadah tersendiri dan berkaitan dengan karib kerabat. Adapun ziarah berkaitan dengan keumuman kaum muslimin secara umum. Teman-teman kantor, bos, teman di pasar, teman di masjid, itu bukan silaturahmi. Ya. Maka jangan sampai kita salah meletakkan prioritas sehingga akhirnya berbuat baik kepada orang yang jauh, sementara yang harus kita prioritaskan orang tua kita, kerabat-kerabat dekat kita kurang baik. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi adalah ibadah yang sangat luar biasa dan adalah salah satu sebab dari
sebab untuk masuk surga, sebab terbesar masuk surga. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, tatkala Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, ya, di antaranya Allah menyebutkan di awal-awal, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan mereka untuk disambung. Kemudian kata Allah di akhir ayat, ulaika lahum uqubad dar. Maka bagi mereka lah kesudahan tempat tinggal yang terbaik. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka pun masuk surga, ya, surga yang kekal abadi bersama orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dan para malaikat memberi salam kepada mereka dan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Jadi di antara sebab masuk surga adalah menyambung silaturahmi. Orang menyambung silaturahmi di antara sebab terbesar masuk surga. Dan di akhir ayat kata Allah, malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Ini isyarat bahwasanya menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Menyambung silaturahmi butuh apa? Kesabaran. Tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi kerabat kita memang suka cari masalah. Apalagi kerabat kita ternyata hasad kepada kita, dengki, nuduh yang macam-macam. Ya, maka ini butuh kesabaran dari kita untuk bisa tetap menjaga silaturahmi dengan mereka. Baik, kita stop dulu, ya. Habis salat insyaallah kita lanjutkan kembali. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita membahas tentang pentingnya silaturahmi, Kita memiliki kerabat dari 3 sisi. Pertama, kerabat karena disebabkan pernikahan yang disebut dengan ashar. Ya, kita menikah dengan seorang wanita, maka kita punya kerabat-kerabat baru. Ipar kita, mertua kita, kakak ipar, adik ipar, dan seterusnya. Jadi kita memiliki kerabat dengan orang lain karena hubungan pernikahan. Yang kedua, kerabat karena sepersusuan. Kita disusui oleh seorang wanita yang wanita tersebut punya anak-anak. Dan wanita tersebut bukan ibu kandung kita, tapi ibu susuan kita. Jadilah anak-anaknya adalah saudara sepersusuan kita. Jadilah suami wanita itu, suami ibu tadi menjadi bapak susuan kita. Ya, dan seterusnya. Ini juga kerabat. Dan yang ketiga, kita punya kerabat karena dari nasab. Karena nasab. Ya. Nah, mana dari 3 jenis kekerabatan ini yang disebut dengan silaturahim? Yang disebut dengan silaturahim, menyambung silaturahim, maksudnya dari jenis yang ketiga. Kita secara umum disuruh berbuat baik kepada kaum muslimin, terutama kerabat, terlebih lagi rahim kita. Kita disuruh berbuat baik kepada keluarga istri, kita disuruh berbuat baik untuk kepada saudara sepersusuan kita, ibu susuan kita, tapi lebih utama lagi adalah rahim kita. Dan itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Diambil dari rahim wanita, di mana seorang mengetahui rahim. Ini satu nenek kita memiliki banyak keturunan-keturunan, itulah rahim kita, karena kita dengan mereka bersumber satu rahim yang sama, dari rahim yang sama. Ya. Ini yang disebut dengan silaturahim. Adapun saudara sepersusuan, ya, kita disuruh berbuat baik kepadanya, tapi tidak sebagaimana ditekankan seperti berbuat baik kepada rahim kita, yaitu yang satu nasab dengan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, yahrumu minal radha'ah ma yahrumu minan nasab. Kata Nabi, persusuan menjadikan pengharaman sebagaimana nasab menjadikan pengharaman. Tapi pengharaman sini dari sisi pernikahan saja. Ya, dari sisi pernikahan.
Sebagaimana kita tidak boleh menikah dengan saudara kandung kita, begitu pula tidak boleh kita menikah dengan saudara sepersusuan kita. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh menikah dengan bibi kita, tidak boleh juga kita menikah dengan bibi susuan kita. Jadi kalau kita disusui oleh seorang wanita, kita seperti anak kandungnya. Statusnya seperti anak kandungnya dari sisi pengharaman pernikahan. Tapi dia bukan ibu kandung kita. Kita tidak tuntut berbakti kepada dia sebagaimana berbakti kepada ibu kandung kita. Beda jauh. Dia mungkin menyusui kita cuma sekali dua kali. Ibu kita ngandung kita dan seterusnya. Tetapi dari sisi pengharaman pernikahan, status kita seperti anak kandung ibu tersebut. Dari sisi pengharaman pernikahan, bukan dari sisi berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Baik, kalau kita berbicara tentang nasab, yang senasab dengan kita juga banyak. Siapa yang harus kita sambung silaturahmi? Dari keluarga bapak, dari keluarga ibu. Keluarga bapak banyak. Bapak, kemudian mamanya bapak, ibunya bapak, kemudian kakaknya bapak, adiknya bapak, ponakan-ponakannya bapak. Ya, kakek kita juga punya. Kemudian saudara lagi, ya, sepupu kedua, sepupu ketiga, dari ibu juga demikian. Ya banyak sekali yang mau kerabat kita banyak. Ya dari sisi nasab ini banyak sekali kerabat kita. Jadi ibu kita, kemudian mama ibu kita, bapak ibu kita, belum lagi kakak ibu kita, adik ibu kita, belum lagi anak-anak mereka, sepupu-sepupu mereka, sepupu-sepupu kita, belum lagi sepupu ibu, anak-anak sepupu ibu. Ya ternyata dari nasab juga apa? Luas. Kita kembali misalnya kepada kakek buyut. Kalau kita jalurkan dari kakek buyut, ternyata saudara sangat banyak. Saya pernah dikumpulkan oleh keluarga. Ya. Banyak sekali kerabat saya. Saya tidak tahu kecuali setelah ayah saya meninggal dunia. Jadi bapak saya orang Bugis, kakek saya orang Bugis, kakek buyut saya orang Bugis, tinggal di Sengkang. Ya. Kakek saya ini nikah 2 kali. Istrinya 2. Dari 2 istri ini kemudian beranak-anak. Di antara anak-anak dari istri pertama adalah kakek saya. Kakek saya ini juga nikah 2. Aha. Bukan saya ya, kakek saya. Jadi buyut saya nikah 2, kakek saya nikah 2. Kemudian di nikah 2 ini juga ada banyak keturunan. Kemudian bapak saya. Bapak saya juga nikah 2 kali. Sama ibu saya, sama istri yang lain, dan juga punya anak. Tetapi poligami itu bukan keturunan. Yang keturunan itu penyakit gula. Jadi buyut poligami, kakek poligami, bapak juga nikah 2 kali, saya cuma 1 kali. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ulang kaidahnya apa? Ada orang bangga, oh bapak saya dulu poligami, kakek saya poligami. Benar, tapi poligami bukan keturunan. Yang keturunan apa? Diabetes ya. Baik. Jadi setelah saya dikumpulkan sama Om, subhanallah dibawakan buku silsilah tebal begini. Waduh, semuanya ada datanya. Sini nomor teleponnya, ada yang belum nomor teleponnya. Ternyata banyak sekali. Nah kalau saya disuruh menyambung silaturahmi seluruh ini, ratusan orang ini, ya berat. Ya, karena kakek bercabang ini, bercabang lagi, bercabang-cabang lagi, ponakan bercabang-cabang lagi, banyak sekali. Sepupu pertama, sepupu kedua. Ini baru kita telusuri dari kakek buyut. Belum kalau atasnya kakek buyut lagi, mungkin lebih panjang lebar lagi. Nah, ini semua satu nasab dengan saya. Satu nasab dengan saya. Sama-sama orang Bugis, sama-sama dari Sengkang, ya. Ya, nah, dari sekian banyak orang-orang ini, siapakah yang wajib saya sambung silaturahmi? Itu pertanyaan. Paham? Mana kita jawab sekarang atau minggu depan? Baik, untuk masih sabar? Masih, baik. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, siapakah yang wajib untuk kita sambung silaturahmi? Ingat, ini seluruh kerabat sunnah untuk sambung silaturahmi. Yang kita bicarakan yang wajib, ada khilaf. Kalau semuanya disambung silaturahmi, ini sepakat ulama sebaiknya disambung silaturahmi seluruhnya. Sunnah semuanya, tapi yang wajib yang mana? Yang wajib yang mana? Baik. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang wajib hanyalah keluarga yang memiliki hubungan mahram, baik dari laki-laki maupun perempuan, baik mahram laki-laki maupun dari istri perempuan. Contoh yang merupakan hubungan mahram dengan kita, ayah kita, ya, ayah adalah mahram bagi putrinya, ibu adalah mahram bagi anak laki-lakinya. Nenek kita, ya, mahram bagi kita,
kemudian kakek mahram dari seorang wanita, ya. Ini semua mahram ini wajib kita sambung silaturahmi. Contohnya lagi paman-paman dari bapak. Kalau bahasa Arab namanya a'mam. Kalau tante-tante dari bapak namanya ammat. Tante-tante mahram kita. Ya, jadi maksudnya mahram ini maksud saya dalam hal ini kalau kita dengan dia salah satunya laki-laki salah satunya perempuan tidak boleh nikah. Misalnya saya dengan bapak, seandainya saya laki-laki, seandainya saya perempuan, bapak laki-laki, saya tidak boleh dengan bapak saya karena ini namanya mahram. Paham? Jadi maksud saya berbicara tentang baik mahram yang laki-laki maupun mahram yang perempuan, yang di mana jika salah satu saya dengan dia, salah satunya laki-laki, salah satunya perempuan, seandainya laki-laki atau perempuan maka tidak boleh nikah. Maka dalam hal ini yang merupakan mahram saya adalah bapak, kemudian ibu, kemudian nenek dari bapak, nenek dari kakek dari bapak, nenek dari ibu, kakek dari apa? Ibu, dan terus ke atas. Kemudian juga saudara-saudara bapak, baik om maupun tante. Ya, kalau om saudara dari bapak, saudara laki-laki bapak dalam bahasa Arab namanya am, jamannya a'mam. Kemudian saudari perempuan bapak namanya ammah, jamannya ammat. Adapun saudara laki-laki ibu namanya apa? Paman. Kalau dalam bahasa Arab namanya khal. Saudari perempuan ibu namanya khalah. Ya, namanya khalah. Kita bilang apa? Bibi. Ya. Ada paman, ada bibi. Ya. Baik, berikutnya anak-anak kita. Sekarang saya tanya sama antum, sepupu anaknya bibi, mahram atau bukan? Bukan. Anak dari paman, anak dari om, anak dari tante, anak dari bibi, semuanya bukan mahram. Nah, menurut pendapat ini, menyambung silaturahmi dengan sepupu-sepupu tidak sampai derajat wajib. Dianjurkan sunnah, tapi tidak sampai apa? Wajib. Artinya kalau kita tidak pernah telepon mereka, kita tidak dikatakan pemutus silaturahmi, tapi kita meninggalkan sunnah. Sunnahnya harusnya sepupu juga kita kunjungi, kita telepon, harusnya demikian. Tapi kita tidak sampai derajat berdosa. Kenapa? Karena mereka bukan mahram kita dan tidak wajib bagi kita untuk menyambungnya. Hanya derajatnya apa? Sunnah. Ini pendapat sebagian ulama dan dikuatkan. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dan sebagian ulama Hanabilah juga menguatkan pendapat ini. Sebagian ulama kibar ulama zaman sekarang juga menguatkan pendapat ini. Adapun dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma' bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh seorang laki menikah dengan seorang wanita sekaligus dengan tantenya. Dan tidak boleh seorang lelaki menikah dengan dia poligami, tidak boleh istrinya dari seorang wanita dan tantenya atau seorang wanita dan bibinya. Apa ilahnya kenapa tidak boleh menggabungkan berpoligami, menikahi seorang wanita dengan bibinya atau seorang dengan wanita dengan tantenya? Kata para ulama, karena dikhawatirkan kalau terjadi cekcok akan terjadi pemutusan silaturahmi. Sehingga yang dimaksud dengan silaturahmi adalah yang mahram. Antara bibi dengan seorang wanita dengan bibinya, seorang wanita dengan tantenya ada hubungan mahram atau tidak? Seandainya tantenya itu laki-laki boleh enggak nikah? Enggak boleh. Seandainya bibinya laki-laki boleh enggak nikah dengan wanita ini? Tidak boleh. Paham sisi pendalilannya? Saya ragu. Nanti baca sendiri, baca ulang. Baik. Pendapat kedua, yang wajib untuk kita sambung silaturahmi hanyalah yang ahli waris. Ini pendapat seperti Al-Qadhi Iyad dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah. Kata mereka yang wajib untuk kita sambung silaturahmi adalah yang ahli waris saja. Di antara kerabat-kerabat kita tidak semuanya ahli waris. Tidak semuanya ahli waris. Ya. Contoh, bibi kita bukan ahli waris. Ya. Kemudian om kita juga bukan ahli waris. Ya. Taib. Dalilnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang laki berkata, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi husnis suhbah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Untuk aku berbuat baik kepadanya. Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Orang ini bertanya lagi, summa man, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu lagi. Diulangi lagi. Dia tanya lagi, summa man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka. Dia tanya lagi, summa man ya Rasulullah, kemudian siapa? Kata Rasulullah SAW, abuk. Summa man, summa adnak fa adnak. Kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat, yang terdekat.
Jadi Rasulullah SAW sebutkan ibu berapa kali? 3. Ummuka. Jangan sampai salah paham. Ini bukan dalil punya istri 3. Enggak. Kalau tanya anak, ibumu? Iya. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Tidak. Bukan berarti ibumu ada 3. Tidak. Ibumu 1 cuma diulang berapa kali? 3 kali. Jangan salah berdalil ya. Dalil poligami masih banyak. Enggak perlu pakai yang ini. Baik. Kenapa disebut 3 kali? Kata sebagian ulama, karena ibu mengalami kesulitan dalam 3 kondisi. Ini pendapat sebagian ulama. Tatkala dia mengandung, dia mengalami kesulitan tidak dialami oleh ayah. Tatkala dia melahirkan, bertarung dengan maut juga tidak dialami oleh ayah. Tatkala dia menyusui, ya, maka juga dia mengalami kesulitan tidak dialami oleh sang ayah. Maka disebutkan 3 kali sementara ayah cuma sekali. Kata mereka, ini hadis berkaitan tentang ahli waris. Ibu, kemudian ayah, kemudian yang terdekat dan terdekat. Ini ahli waris. Maka yang wajib untuk kita berbuat baik kepadanya adalah ahli waris. Yang terdekat semakin wajib dan semakin jauh ahli warisnya semakin jauh. Tetapi pendapat ini kurang kuat karena kata Nabi, sabda Nabi, "Tsumma adnak fa adnak", yang terdekat dan terdekat, tidak ada dalil mengkhususkan bahwasanya itu ahli waris. Kemudian hadis ini dibantah dengan hadis Nabi, "Al-khalatu bimanzilatil Kata Nabi, bibi itu kedudukannya seperti ibu. Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Padahal bibi tidak waris, bukan ahli waris. Padahal ulama sepakat bibi harus disambung silaturahmi. Karena Nabi berkata, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi itu seperti ibu. Makanya Anda kalau masih punya bibi, ya, maka berbuat baiklah kepadanya, ya, berilah hadiah kepadanya, telepon dan selanjutnya. Ya, jadi pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang ketiga, bahwasanya semua yang mempunyai hubungan nasab maka wajib untuk kita sambung silaturahmi. Tapi pendapat ini juga dibantah. Ya, dari pendapat ini mengatakan sepupu juga wajib untuk kita sambung silaturahmi karena dia dekat. Namun pendapat ini dibantah kalau kita tidak ada batasan terbuka lebar, maka sungguhnya seluruh manusia ini satu kerabat berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Namun tentunya tidak ada yang berpendapat demikian. Intinya para hadirin, kalau kita perhatikan pendapat ini, ya, saya sendiri lebih condong pada pendapat yang wajib kita sambung silaturahmi adalah yang punya hubungan mahram. Ya, karena kalau sepupu juga gimana kita sambung silaturahmi? Sepupu kita sepupu perempuan, tidak luas kita berbicara dengan dia karena kita boleh nikah dengan dia. Dia bukan apa? Mahram. Tidak boleh kita temani dia untuk bersafar. Dia bukan mahram kita. Tapi yang mahram-mahram inilah yang paling utama kita untuk sambung silaturahmi, terutama ring 1, ya. Bapak, kemudian nenek dari bapak, kakek dari bapak, ibu, nenek dari ibu, kakek dari ibu, kemudian saudara-saudara bapak, saudari-saudari bapak, saudara-saudara ibu, saudari-saudari apa? Ibu, anak-anak kita. Ya, kemudian saudara-saudara kita, anak-anak kita. Ini ring pertama, ring 1. Ini yang paling utama untuk kita sambung silaturahmi. Akhirnya antum kalau ada waktu telepon tante, telepon bibi, kalau ada uang beri hadiah kepada tante, beri hadiah kepada bibi, ada waktu kunjungan, ya, menjenguk mereka. Ini semua bentuk silaturahmi. Baik, sampai di sini aja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi minggu depan, insyaallah tentang sirah Nabi. Banyak sekali pertanyaannya. Harus dijawab, ya? Tidak wajib. Anak yang sudah ngaji sunnah, enggak setuju ayahnya menikah lagi. Bagaimana? Ya aturlah. Kok saya yang di tempat curhat? Jadi kondisi kita berbeda dengan di sebagian tempat. Kondisi kita memang untuk masalah poligami agak berat. Bukan agak berat, sangat berat. Kenapa sangat berat? Kondisi tidak mendukung. Kondisi tidak mendukung. Ya. Terus belum lagi banyak praktisi poligami yang gagal. Ini yang semakin membuat wanita pada ketakutan. Belum lagi seorang tatkala berpoligami dimusuhi oleh ibunya sendiri, dimusuhi oleh mertuanya, dimusuhi oleh anak-anaknya di antaranya ini. Adapun kalau di Arab Saudi sampai ada seorang syekh ingin menikah, dia diskusi sama anak-anaknya. Gimana? Oh jangan yang itu Abi, pilih yang begini baru ini. Diskusi sama anak-anaknya, itu mustahil di sini. Jadi antum harus lihat situasi dan kondisi. Maksud saya anaknya tidak mau suami ibunya bapaknya kawin lagi, tanya kenapa? Diskusi sama anaknya. Jangan laporkan ke ustaz.
Diskusi sama ada masalah apa nak? Kenapa? Mungkin dia punya alasan tertentu. Mungkin kita kurang baik sama ibu, mungkin kita kurang perhatian sama dia, sudah enggak perhatian sama saya mau poligami lagi gimana? Nah, kita diskusi sama anak kita, apalagi anak kita udah ngaji. Tanyakan kepada dia apa pertimbangannya. Ya, kalau ada dalil-dalilnya kita patahkan hujah-hujahnya. Ya. Kalau nggak bisa ya sudah kita jangan poligami. Jadi menurut saya ya diskusikan dengan cara yang baik. Saya sering sampaikan ini berbeda di negara-negara lain. Saya sering sampaikan kalau di Afrika orang mudah sekali poligami. Justru yang tidak poligami dicurigai. Ini pasti punya penyakit, ini pasti nggak jantan dan macam-macamnya. Sampai teman-teman saya yang dari Afrika rata-rata poligami. Terakhir saya ketemu teman sekelas saya, dia kecil-kecil Afrika. Tapi sebenarnya istrinya udah 3. Istrinya sudah 3. Karena Firanda sudah dokter, istri cuma 1. S1 istri berapa? 3. Masya Allah. Ya. Jadi kalau antum ingin mudah poligami di Afrika mudah. Kalau di sini agak susah. Bukan agak susah, sangat susah. Jadi tinggal dialog sama sang putra atau yang sudah ngaji agar diberi masukan supaya dia bisa menerima. Karena memang poligami itu syariat yang sangat mulia, tapi seperti saya sering sampaikan, tidak semua orang bisa melaksanakannya. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Orang yang melaksanakannya harus punya ekonomi yang baik. Ya. Kalau ingin menikah pertama saja harus punya ekonomi. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisyam. Barang siapa yang punya kemampuan ekonomi silakan menikah. Kalau tidak mampu maka puasa. Kalau untuk nikah pertama saja harus punya ekonomi, apalagi untuk menikah istri yang kedua dan seterusnya. Maka seorang mempertimbangkan kemampuannya. Ya. Kemudian yang kedua dia harus punya leadership, kemampuan untuk memimpin. Ya. Kalau istri pertama tidak bisa dia kuasai, kemudian dia susah. Terkadang dia menikah kedua, akhirnya terjadi kegagalan dan lain-lainnya. Ya. Dan saya lihat dari wallahu alam dari yang saya perhatikan, tapi nggak usah saya sampaikan enggak jadi. Intinya itu adalah syariat yang mulia, tapi tidak semua bisa mengerjakannya. Ustadz, bagaimana hukum orang tua yang nikah dengan mertua? Tidak boleh. Mertua itu mahram. Mahram selama-lamanya. Kita menikah dengan seorang wanita, kemudian kita ceraikan wanita tersebut, tetap mertua kita itu mahram. Ya, tidak boleh kita nikahi. Ya. Ya. Tidak boleh. Allah melarang. Ini termasuk yang mahram abadi. Tidak boleh kita nikahi lagi. Ya. Nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Kalau dia tahu sekarang hukumnya harus cerai. Harus cerai. Ya. Harus cerai. Apa perbedaan antara silaturahmi dengan silaturahim? Tidak ada bedanya, sama saja. Ustaz, kalau di masjid kompleks rumah saya sholat subuhnya selalu memakai kunut subuh. Bagaimana Ustaz? Kunut sama imam. Karena Anda statusnya sebagai apa? Makmum. Dan ini pendapat Imam Ahmad, dan pendapat Ibnu Taimiyah, dan pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin dan masyayikh yang lainnya. Jadi ini masalah khilafiyah. Kalau Anda statusnya sebagai makmum, maka Anda berkunut sebagaimana imam yang kunut subuh. Ya. Saya di kompleks sekarang, saya sering jadi imam, dan kalau saya jadi imam, saya tidak kunut. Tapi kalau saya tidak jadi imam, saya jadi makmum, maka saya kunut bersama imam. Itu fatwanya siapa tadi? Imam Ahmad, kemudian siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Saat di Raudhah, bagi wanita itu perlu antri lama sekali dan padat. Nah, pas sudah di karpet hijau, buang angin. Bolehkah kita tayamum Ustaz? Tidak. Tidak boleh tayamum. Maka tatkala qadarullah sampai di Raudhah dalam kondisi buang angin, maka tidak perlu salat, ibadah yang lain ada. Ya, boleh baca Quran, boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di Raudhah tidak harus apa? Salat. Kalau qadarullah kita sudah berusaha, insyaallah tidak ada yang sia-sia, kita sudah ngantri, sudah berusaha. Tatkala sampai di karpet hijau, ternyata angin segera berhembus, tidak bisa ditunda. Ya sudah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu, banyak istighfar di situ, ya, tidak harus apa? Salat. Karena saya tayamum, kata Allah, falam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak dapati air, sementara air ada, tinggal keluar ada air. Bagaimana apabila orang tua lebih mampu dari anak sehingga anak-anaknya cenderung tinggal bersama-sama orang tuanya? Bagaimana pandangan Ustaz? Adakah jalan lain untuk memperoleh pahala seorang anak terhadap orang tuanya? Ya, berbakti, ya.
Kebetulan orang tua kita baik. Orang tua itu kalau punya harta akan berikan kepada anaknya semampu dia. Ya. Orang tua meskipun dia sudah tua tetap berusaha memberikan hadiah kepada anaknya. Jadi benar kasih orang tua itu sepanjang masa ya. Tidak henti-hentinya. Ya. Nah, kalau kita memiliki orang tua yang baik, kita sudah diayomi tinggal di rumahnya, ya saatnya kita berbakti dalam bentuk yang lain. Kita pijit, kalau disuruh kita nurut, kalau dia ke rumah sakit kita nemani, ya, menyenangkan hatinya, ya. Apalagi orang tua modelnya sudah sangat baik seperti ini. Jadi berbakti itu tidak mesti dengan harta. Saya ulangi, menyambung silaturahmi tidak mesti dengan harta. Kalau kita tidak mampu dengan harta, maka dengan bentuk yang lain. Intinya berbuat kebaikan dengan cara apapun. Itu namanya menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi bisa dengan harta, bisa dengan kebaikan lainnya. Insyaallah tahun 2017 ini saya akan menunaikan ibadah haji yang kedua. Karena saya merasa haji saya belum sempurna. Di lain pihak ibu saya almarhum belum haji karena mungkin belum mampu. Ibu saya. Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Apakah saya haji kedua ini untuk saya atau saya badalkan buat orang tua saya? Insyaallah dua-duanya baik ya. Ya, dua-duanya baik ya. Anda berhaji untuk diri Anda, kemudian banyak mendoakan orang tua juga baik. Tatkala tawaf mendoakan, tatkala sa'i berdoa, di padang Arafah mendoakan. Ya tidak wajib bagi Anda untuk menghajikan apa? Orang tua. Tapi kalau Anda ingin juga membadalkan orang tua juga baik. Insyaallah dua-duanya baik. Yang penting kerjakan haji tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini pertanyaan anak-anak, kenapa orang tidak boleh menyembelih manusia? Karena kalau kamu disembelih enggak enak. Demikian saja ikhwan dan akhwat, mohon maaf saya tidak mampu untuk menjawab seluruhnya karena keterbatasan ilmu dan juga waktu tidak ada. Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan dalam kajian sirah Nabi. Sekali lagi saya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.